Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Fauji Sri Astuti, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Rokan Hilir dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Di video kali ini kita akan membahas tentang refleksi dan kesimpulan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Berbicara tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, maka tokoh tersebut membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Nah, apa perbedaannya? Bagian dari proses pendidikan itu sendiri bisa dikatakan dengan pengajaran. Ilmu yang bermanfaat diberikan kepada siswa agar memiliki kecakapan atau keterampilan abad 21. Keterampilan itu tentunya akan sangat berguna di masa yang akan datang. Pendidikan itu sendiri merupakan tuntunan, arahan, serta bimbingan sehingga siswa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya sehingga dapat melahirkan generasi yang beradab. Pemikiran tokoh tersebut yakni bagaimana memerdekakan belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam hal pendidikan, Ki Hajar Dewantara cukup memperhatikan segala kodrat anak dan kodrat zaman, termasuk perpaduan antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Pendidikan juga memberikan tujuan untuk menuntun berbagai kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentunya sangat relevan dalam pendidikan di negara ini khususnya Indonesia karena berupaya menumbuh kembangkan budi pekerti yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terkait dengan kodrat alam, yaitu pendidikan itu sendiri harus disesuaikan dengan karakteristik, kondisi sosiokultural budaya setempat. Artinya, bahwa setiap anak sudah memiliki sifat dan karakternya tersendiri. Sebagai guru, tentu tidak dapat menghapus sifat dasar tersebut. Namun, yang bisa dilakukan adalah membimbing, menuntun, mengarahkan, sehingga tumbuh sifat-sifat baik dan mengaburkan sifat-sifat dasar atau sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bahwa pendidikan itu sendiri harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tetap memfilter ataupun menyaring segala perubahan agar terjadi keseimbangan dengan menanamkan budi pekerti sehingga tidak tergerus dengan perkembangan yang ada. Sebagai pendidik, selayaknya memberikan teladan dan tauladan yang baik bagi siswanya dan mengembangkan budi pekerti serta melakukan pembiasaan yang baik melalui kegiatan-kegiatan di sekolah yang bisa menanamkan akhlak mulia dan budi pekerti yang baik. Adapun peran pendidik diibaratkan sebagai petani yang memiliki tugas merawat dan menjaga sesuai kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh dan dapat memiliki buah yang baik. Tentu saja, setiap tanaman berbeda jenis perlakuan yang diberikan. Artinya bahwa sebagai seorang pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan akan belajar siswanya. Kita berikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan ide-ide, minat serta bakat, dan berpikir kreatif. Kebebasan itu pada dasarnya bukan kebebasan mutlak, namun tetap harus diberikan arahan, bimbingan, serta tuntunan agar tidak kehilangan kendali ataupun arah yang tentunya dapat berdampak negatif dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Sebagai pendidik juga harus menyadari bahwa kodrat anak yang masih suka bermain di dalam kelas, kegembiraan itu pasti terlihat ketika mereka sedang bermain. Seyogyanya juga kita sebagai pendidik memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar tidak membosankan dan terasa menyenangkan. Permainan-permainan tradisional dapat melestarikan kebudayaan daerah. Kita sisipkan di dalam kelas dengan yang tidak terlalu memberatkan siswa permainannya. Kita juga tetap menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik. Tuntunlah mereka menjadi
memiliki budi pekerti, keterampilan, berakhlak mulia, dan memiliki sifat bijaksana, sehingga bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada konteks pendidikan, khususnya di sekolah saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah mulai diterapkan mulai dari kearifan lokal, sopan santun, kedisiplinan, nilai-nilai keagamaan yang semuanya itu berkaitan dengan menumbuhkan budi pekerti yang baik dan positif. Praktik lainnya bisa dilihat juga dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan inquiry, scientific, PBL, yang mana siswa diberikan kesempatan dan memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih banyak dan menyenangkan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya dengan ketegasan yang bisa merubah tingkah laku mereka, namun perubahan itu bersifat sementara disebabkan hanya didasari oleh rasa takut dan bukan atas kesadarannya. Saya masih kurang memperhatikan kodrat alam pada anak, masih kurang bersabar ketika masih ada yang belum paham dengan pelajaran saya, dan masih belum banyak memberikan pembelajaran yang menyenangkan termasuk model-modelnya. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selayaknya harus lebih banyak bersabar dan ikhlas, serta memiliki kasih sayang yang tulus terhadap mereka karena dengan karakter dan keunikan yang ada pada mereka. Memposisikan diri ini sebagai guru, sahabat sekaligus ibu. Membiasakan mereka mengatasi permasalahan selama proses pembelajaran agar mereka mampu menemukan solusi dan kita mengarahkan, membimbing, menuntun mereka agar menemukan solusi yang tepat. Yang bisa saya terapkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan tidak memberikan hukuman, lebih bersabar, tulus dan ikhlas, memenuhi kebutuhan belajarnya, dan berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tepat sesuai dengan profil belajar mereka pula. Kemudian bisa juga menerapkan sistem AMONG, merencanakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, berbasis pada kearifan lokal, menerapkan merdeka belajar dengan membangun kesepakatan, melatih kecakapan abad 21, dan meniadakan hukuman. Meningkatkan kemandirian siswa, kemudian mewujudkan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan membentuk siswa agar lebih critical thinking. Persiapan yang saya lakukan diantaranya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian penyusunan perangkat ajar. Berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan. Apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, present please. Kesimpulan dari saya, kita dapat mempelajari macam-macam dari makanan, yaitu main meal, snack and drink. Kita bisa membedakan makanan main meal, snack and drink. Okay, thank you Zoya. About meal time, ya, describing food and beverage. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? No question. Pembelajarannya sangat bagus, materinya dikuasai, cara mengajarnya pas, alat peraganya lengkap, anak mengerti. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi? Ditingkatkan lagi itu supaya anak tuh lebih aktif lagi. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dengan foto-foto dan juga gambar-gambar yang menarik. Kita dapat mengetahui tentang makanan dan minuman. Contohnya seperti rica-rica chicken, fried rice, fried fish, chocolate cake, and boba milk. Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat seru karena ada video pembelajaran dan penjelasannya juga sangat jelas agar kita mengetahui macam-macam makanan dan jenis-jenisnya, rica-rica chicken, boba milk, jus, dan lainnya. Dalam pembelajaran ini saya lebih mengetahui dan dapat membedakan mana makanan utama dan makanan lainnya. Dan pembelajarannya cukup menyenangkan